Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Digital TV. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan menutup part-part dari part-part sebelumnya ya. Itu pada part akhir ini adalah part 12. Oke, saya akan memberikan materi yang namanya materi panggilan. Nah, di dalam panggilan ini kita akan memanggil kelas-kelas yang sudah kita buat untuk kita panggilnya atau kita jalankan di kelas utama atau kelas main. Nah, kelas main ini nanti kita akan menggunakan public static void main seperti itu ya. Nah, awal mula kita harus membuat data dulu ya di sini. Oke, ini lalu kita buatkan saja di sini. Oke, lalu next. Nah, lalu next seperti ini kita buat namanya buat panggilan ya. Main data utama ya. Kelas utama. Nah, langsung finish saja. Programnya seperti ini. Nah, ada program dari package-nya ya. Lalu di sini kita tuliskan public static void main. Ini. Lalu typing kurang siku args langsung. Lalu di dalamnya kita akan yang namanya memanggil data ya guys ya. Nah, di sini kita memanggil data saja. Nah, di sini akan kita buat kelas baru lagi ya. Nah, kelas baru lagi sama di sini. Kalau kita beri namanya itu kelas apa ya? Kelas panggilan. Enter. Kita buat kelas panggilan di sini. Lalu di sini kita buat juga yang namanya. Nah, sebelum ke kelas panggilan, saya akan mengajari kalian tentang panggilan dengan prosedur dan fungsi. Jadi panggilan ini ada dua cara ya, yaitu dengan fungsi. Yang pertama fungsi, yang kedua prosedur. Nah, saya bukakan dulu materinya di sini. Nah, oke. Nah, pada awal yang fungsi, ini kita akan memanggil seperti ini guys. Jadi ada static, jenis variabel, lalu nama variabel, lalu tutup kurung, baru blok, lalu datanya bisa data ya seperti contoh di sini, atau kita menggunakan return. Nah, untuk catatan ya, untuk jenis variabel itu ya berarti kayak variabel string bisa, lalu integer, double, float juga bisa. Nah, dan lain-lain. Nah, nanti setelah datanya kita tulis, kita akhiri dengan kata return. Nah, habis itu nama datanya. Nah, contohnya seperti ini guys. Contoh ada static integer. Nah, ini berarti datanya bentuknya integer ya. Static integer jumlah siswa, ini nama variabelnya. Nama variabelnya jumlah siswa. Variabel dari panggilannya. Lalu di sini ada integer siswa A 20, siswa B 10, lalu total siswa. Nah, total siswa seperti ini. Nah, lalu di return. Return itu fungsinya untuk nantinya kalau di sini akan nilainya masuk ke sini. Kita masukkan di sini, kita rumuskan. Nah, hasil dari return, hasil dari total siswa ini akan di return. Returnnya nanti masuk ke static integer jumlah siswa. Nah, kalau misalnya kita panggil nih jumlah siswa ini, maka hasilnya adalah dari total siswa, karena nilai jumlah siswa ini, nilai panggilannya adalah total siswa. Coba kita langsung saja ke NetBeans lagi kembali. Kita buatkan ya. Di sini kita akan membuat static integer, misalkan yang tadi ya, total siswa, jumlah siswa, underscore siswa, seperti ini. Nah, ini harus ada return guys. Kenapa merah? Karena belum di return. Coba kita seperti tadi ya, integer siswa underscore A sama dengan 10. Nah, seperti ini.
lalu di sini lagi integer siswa underscore b sama dengan misalkan 20 ya kayak tadi. Lalu yang terakhir integer total siswa underscore siswa lalu sama dengan yaitu siswa underscore a, misalkan kita mau kali ya, kali siswa underscore b ini. Lalu di sini ya kita return total underscore siswa. Nah, ini. Maka return ini untuk memasukkan nilai ke dalam jumlah siswa. Jadi jumlah siswa ini nanti adalah hasilnya dari total siswa. Nah, misalkan kita panggil nih, kita nggak bisa ngeran di sini ya. Nah, karena ini adalah kelas panggilan. Nah, terus di sini kita ngerannya. Nah, kita bisa ngerannya di sini bentar. Kita jadikan 2 dulu. Supaya di sini itu enak ya melihatnya. Nah, seperti ini. Yang di samping kelas panggilan, yang di sini kelas utama. Nah, yang di kelas utama ini kita bisa panggil nih datanya nih. Panggil misalkan di sini system out print ln seperti ini. System out print ln, lalu di sini di dalamnya ada kata jumlah siswa SDN 01 Jakarta adalah, nah kita adalahnya ini kan kita gunakan seperti ini. Nah di sini kan jumlah siswa SD Negeri 01 Jakarta adalah, nah kita akan memanggilnya atau kita akan menggunakan total dari sini. Nah, jadi ini itu adalah total siswa Jakartanya nanti dijalankan di sini. Nah, berarti kita tinggal plus seperti ini. Nah, lalu kita di sini lihat nih. Nama kelas panggilannya panggilan, lalu titik jumlah siswa. Coba kita ya. Panggilan titik jumlah siswa. Nah, seperti ini. Kita enter ke bawah aja. Di sini kita enter ke bawah. Nah, panggilan jumlah siswa. Nah, jadi formatnya seperti ini, guys. Manggilnya seperti ini, panggilan nama kelasnya, panggilan titik jumlah siswa, lalu kurung tutup, kurung buka, kurung tutup ya. Lalu di sini kita tambahkan yaitu seperti ini, maka siswa. Nah, coba kita jalankan ya sekarang. Nah, maka hasil runnya seperti ini. Jumlah siswa SD 01 Jakarta adalah 200 siswa. Nah, 200 ini adalah hasil dari ini karena 10 dikali ini kan siswa A 10, lalu ini bintang ini dikali siswa B, B-nya 20. 10 kali 20 sama dengan 200. Maka jadi isinya itu dijalanin 200 siswa. Jadi programnya seperti itu, guys, untuk kelas panggilan. Nah, terus yang kedua kita akan membahas yang kelas panggilan menggunakan prosedur ya. Nah, ini kan yang tadi fungsi. Lalu yang kedua adalah prosedur. Nah, panggilan prosedur. Catatan penting, pada prosedur kita tidak perlu repot-repot memakai return. Nah, untuk yang pertama kan ini yang fungsi ini kan kita harus pakai return dulu. Harus di return datanya supaya masuk ke statiknya atau kelas panggilannya atau perintah panggilannya ya. Nah, kalau misalkan di ini kelas prosedur kita nggak usah manggil return gini, tinggal kita static void nama variabelnya gitu. Nanti jadi misalkan ya yang fungsi ini static kan static integer, maka di dalam static ini adalah khusus yang integer, maksudnya khusus untuk kayak variabel integer gitu. Nah, kalau misalkan yang ini prosedur, ini kan static void nama variabel
lalu langsung datanya. Nah, di dalam data ini kita tidak mengenal yang namanya integer atau apa gitu ya. Jadi bisa integer, bisa string, bisa boolean, bisa ya pokoknya masuk semua lah di dalam sini void. Nggak kayak yang samping ini integer harus integer aja. Itu enggak. Kalau misalkan sini boleh masuk mau integer, mau itu string, masuk semua di sini. Nah, coba kita praktekkan ya seperti ini. Nah, di sini kita praktekkan. Di sini kita ubah static, bukan static integer, namanya static void. Nah, seperti ini. Nah, returnnya kan nggak boleh. Nah, ini returnnya nggak berfungsi ya, udah nggak berfungsi lagi. Lalu seperti itu. Nah, juga jika sudah static void jumlah seperti ini, maka isinya kita tinggal panggil ya. Nah, misalkan di sini kan ada yang namanya integer gitu. Kita tampilin dulu namanya string ya. String, lalu stringnya itu kita kasih nama siswi gitu, siswi. Kalau di sini kita seperti ini. Nah, siswinya kita isi siswi, misalkan siswi SDN 01 Jakarta misalkan. Jakarta. Nah, seperti ini kita titik semua. Nah, jadi di sini bisa mau di sini ada integer, mau ada string, itu bisa. Coba kita pakai return. Return total siswa. Total siswa. Seperti ini coba di sini kita cek dulu ya. Nah, maka di sini juga susah ini ya, nanti ribet, jadi nggak kebaca ininya. Jadi fungsinya seperti itu, coba kita lihat ya. Nah, jadi yang dihasilin nantinya itu cuman ininya doang. Ininya susah buat ikutnya. Jadi kita nggak usah repot-repot pakai return, itu nggak usah. Jadi kita pakainya void aja. Oke, kita kembali lagi seperti semula ya. Nah, ini void. Kalau kita cetak di sini, misalkan kita nggak usah nyetak di sini ya, nggak usah jumlah siswa ini nggak usah. Coba kita aja langsung di sini aja supaya kita simple ya guys ya. Nah, kita buat di sini lalu string siswi. Lalu di sini system take out, take print ln seperti ini. Udah seperti ini kita masukkan siswa siswa A misalkan, siswa A itu sama dengan adalah ini skor A seperti ini. Kita balik lagi ke sini, kita copy ini. Kalau di sini siswa B, ini juga siswa B. Kalau di sini bawahnya lagi sistem out take in n. Seperti ini ya guys ya. Jika sudah seperti ini, maka buat ya jadi misalkan jadi siswa di kelas A adalah laki-laki yang berjumlah ini
siswa A berarti siswa skor A seperti ini. Lalu seperti lagi siswa yang berjumlah dan siswi di kelas B adalah perempuan yang berjumlah lalu kita plus siswi underscore B, siswa kita namain siswi aja di sini. Nah, di sini juga siswi, siswi B. Lalu akan jadi rata-rata rata-rata jumlah siswa dan siswi SDN 01 Jakarta adalah, nah di sini akan buatnya ya, terapin dulu terlurus adalah, nah ini kita ubah aja untuk yang ininya, kita ubah total siswa ini, kita ubah jadi rata-rata siswa. Nah jadi ini di sini kita apa ya namanya, kita kali ya, kita tambah sini, kita tambah dibagi 2 karena jumlahnya ada 2 ya. Yang siswa dan siswi itu ada 2, ada 2 jenis, ada 2 variabel gitu ya. Kita di sini kita tambahin ya, tambah lalu rata jumlah. Nah, seperti ini rata-rata jumlah. Nah coba ini kita ya, nggak usah itu, kita panggil saja langsung di sini. Nah di sini panggilan titik. Nah kita ngerannya nggak boleh di sini ya, panggilan maka error. Di sini seperti ini hasilnya, siswa A 10, ini siswi ya, siswi B 20. Jadi siswa di kelas A adalah laki-laki yang berjumlah 10. Nah 10 ini dari sini. Lalu dan siswi di kelas B adalah perempuan yang berjumlah 20. Jadi rata-rata jumlah siswa dan siswi SD 01 Jakarta adalah 20, karena misalkan ya ini yang A, misalkan A tambah ini harusnya bentar, kita lihat dulu rata-rata jumlah siswi A. Oh ini salah ya, kita kurung dulu, nah yang harus kita lihat jumlah dulu ya. Nah seperti ini, kita run sekali lagi. Nah 15. Jadi rata-rata jumlah siswa dan siswi SDN 01 Jakarta adalah 15. Nah jadi seperti itu. Ini 10 sama 20 kan 30 dibagi 2. Ini kita kurungin, nah, itu supaya menandakan bahwa yang dihitung itu di dalam kurung dulu baru ke sini. Oke, seperti itu guys. Lalu apa lagi ya? Oh ya, kita ulangin ininya sampai kita pakai for ya. Nah, jadi di sini kita akan membuat supaya ininya itu rata-rata ininya itu mengulang-ulang terus guys. Jadi seperti ini. Nah di sini akan kita buat supaya mengulang-ulang terus ya, mengulang gitu terus. Coba kita buat for
for integer kita namakan aja t, lalu koma t kecil sama dengan 5, lalu t sama dengan t 1 seperti ini, lalu kita bentuk seperti ini, t integer t, kalau ini bisa sih integer t for integer, apa nggak bisa? Oh iya, t nya belum, t nya sama dengan 1 bukan 0, 1 ke sini ya. Coba kita kan jumlah siswa ini kan nambah-nambah kan, coba kita run, maka hasilnya seperti ini, ada nambah-nambah, kita beri ini, kita beri spasi, solve, lalu tab, kita rapiin dulu. Nah, coba kita run lagi, hasilnya seperti ini guys, jadi 1, 2, 3, 4, 5, jadi diputar-putar terus sampai 5, AB, 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 AB gitu terus. Nah, fungsinya seperti itu. Jadi di sini kalian bisa membedakan mana yang simple untuk memanggil dan mana yang ribet. Jadi yang pertama yang ribet itu kan ada ini ya. Nah, ada ini, ada return. Return ini kan nggak perlu repot-repot. Yang pertama nih kita harus repot-repot pakai return data ini, nanti bisa juga di returnnya ini salah, ya kan, malah mempersulit ya. Nah, ini untuk mempermudahkan supaya kita langsung membuat data besar nantinya. Kan setelah itu kita akan membuat aplikasi besar habis ini. Nah, maka menggunakannya adalah void ini, yang prosedur. Oke guys, jadi bedanya antara dua itu panggilan seperti itu, ada yang fungsi menggunakan return dan prosedur menggunakan void tidak menggunakan return. Oke, cukup sampai di sini saja penjelasan yang bisa saya sampaikan ke kalian atau yang bisa saya bagikan ke kalian. Di sini ada, nah ini cara memanggilnya sepertinya, ini kita tuliskan cara memanggil kelas. Nah seperti itu, cara memanggil kelasnya seperti ini, jumlah panggilan. Oke, sekian dari saya, terima kasih telah menonton video ini sampai habis, and akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next time, bye bye.